Kak, aku boleh nggak nanggapi soal yang si Fadil ya? Fadli tadi siapa sih tadi tuh, Kak? Kakaknya Islam? Iya, aku juga di sini tadi baca-baca kan apa orang punya komentar kurang seret juga sih gitu. Maksudnya aku bukan membanding-bandingkan antara aku sama kakak ya kan. Nggak membandingkan iman kita sama iman kakak. Cuma di sini aku apa namanya ya? hmm, menjelaskan versiku lah gitu. Maksudnya versi Silakan, dari kita gitu. silakan. Boleh ya, Kak ya? Boleh, boleh. Kan soal yang tadi tuh kitab apa namanya? Kami dari beragama muslim gitu ya kan, Allah itu menurunkan 4 kitab kepada nabinya sekaligus rasul. Apa itu 4 kitab? Yang pertama tuh kitab Taurat, terus yang kedua Zabur, terus yang ketiga itu kitab Injil, dan yang keempat itu kitab Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Nah, Taurat itu diturunkan yang pertama tuh kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Menurut iman kami gitu ya kan, dalam Islam, dalam Al-Quran juga Allah sudah menurunkan wahyunya yang mengatakan bahwasanya, bentar ya Kak, aku baca dulu ya supaya aku nggak salah. Ini aku nggak maksud buat membeda-bedain ya, enggak. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 163 ini buat kita juga yang muslim ya kan. Di sini Allah katakan, dan kami telah memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Itu pertama. Terus yang kedua kitab apa namanya Taurat ya kepada Nabi Musa. Itu dalilnya apa? Dalilnya itu dalam Quran surah, bentar ya Kak ya. Aku baca dulu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 87, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kitab Taurat yang lain, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami telah menguatkan dia dengan Ruhul Kudus. Adapun kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan ayatnya itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 48. Jadi kami percaya Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran diturunkan, dan kami mengimaninya. Tetapi apabila Al-Quran sudah turun, artinya penyempurnaan. Penyempurnaan itu apa? Misalnya gini Kak, kitab yang pertama tadi ada benar apa semua yang tertulis dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu semua dari wahyu-wahyunya Allah, dari semua perkataan-perkataannya Allah. Tetapi ketika turunnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi yang terakhir, berarti penyempurnaan. Artinya Nabi Muhammad SAW berarti semua dari kitab yang pertama dan kedua dan yang ketiga itu disempurnakan oleh Al-Quran. Kenapa disempurnakan? Karena belum sempurna begitu Kak. Kan yang di pertama dari kedua dan kedua yang ketiga itu kan belum disempurnakan. Bagaimana caranya kita benar-benar beriman gitu ya kan, diajarkan belum sesempurna dalam kitabnya Al-Quran begitu. Jadi kalau mau dibilang kayak ada bahasa tadi tuh, sudah Islam nyontek numpang pula pada Alkitab Kristen, enggak ya Kak ya. Kepada Kakak Pajero mungkin masih di live ini, jangan ngomongnya kayak gitu. Kita nggak pernah nyontek kok sama Alkitab yang sebelum-sebelumnya. Kita nggak nyontek, enggak. Dalam kepercayaan kita sebagai seorang muslim itu ada dalilnya, itu ada bahwasanya Allah itu menurunkan kitab Zabur kepada Nabi siapa tuh ada. Pertanyaan Kakak tadi, ada nggak kitabnya? Ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena sudah disempurnakan. Artinya yang lama itu udah nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena penyempurnaan, diambil kitab yang pertama, kedua, ketiga, dibahas sama Al-Quran dan disempurnakanlah di situ. Sehingga kitab yang pertama, kedua, dan ketiga itu lagi udah nggak dipakai, supaya tidak ada oknum-oknum baik dari kita muslim ataupun di luar daripada kita orang muslim melakukan penyimpangan. Artinya tolak banding, membanding-bandingkan. Kan sekarang kan mau kayak gitu kan Kak, ada orang baik dari yang muslim sama non muslim gitu kan, membanding-bandingkan, kamu gini. Sebenarnya enggak, tergantung kepada kita sendiri aja imannya kayak gimana gitu. Kalau menurut mereka yang seperti itu ya sudah silahkan gitu.
Hmm. Jadi dengan kata lain, Allah sempat menurunkan wahyu yang nggak sempurna gitu. Bukan nggak sempurna, Allah sudah menurunkan itu kitab. Mm-mm. Yang tiga-tiga itu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Allah menunjukkan sempurna. Itu Sudah sempurna. sempurna. Kalau sesuatu yang sudah sempurna, mungkin Itu nggak ada nabi yang tidak disempurnakan ada lagi? kesyirikan, ada nabi melakukan kesyirikan, Begini kak, kesyirikan. ke apa di dalam kitab Taurat, kitab Taurat, terus kitab Injil dan Zabur itu kan belum ada penyempurnaan bagaimana caranya beribadah secara apa namanya ya, yang benar-benar begitu. Karena dalam kitab yang tiga itu kan masih diajarkan kalau kita beribadah Berarti di ini zamannya itu kak. Musa, Tunggu, bukan, zamannya Daud itu ibadahnya nggak tahu gitu seperti itu. bukan. Mereka beribadah tapi belum paham. Maksudnya kan dulu kan masih sempat berhala kayak adanya patung, ada gambar-gambar. Nah, mereka beribadahnya ke situ. Kalau kepada nabinya mereka paham beribadahnya kepada siapa, tapi pengikut-pengikutnya ini loh, Kak. Nggak Bani diajarin Israel gitu. ini. Mereka belum paham. Bahkan di situ kan ada banyak penyimpangan. Jadi kalau kitabnya ini udah ada, terus orangnya Mm-mm. nggak paham, yang salah kan orangnya, kenapa kitabnya yang dirubah? Iya, justru dari itu. Sedangkan perkataan dari apa namanya Nabi saja menyampaikan risalahnya itu kan yang diturunkan kepada Allah. Wahai umatku, ikutilah ini yang benar. Misalnya kata Daud, ya kan. Ini jangan marah ya buat yang kakak-kakak yang lainnya ya. Misalnya kepada Nabi apa namanya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Inilah ajaran yang diturunkan Allah gitu ya kan. Harus kamu ikuti yang begini. Tetapi sebagian umatnya kan banyak yang menyeleweng. Kalau umatnya yang menyeleweng, kitabnya yang dirubah gitu. Enggak kak, selama kan itu kan ada dia punya batas apa namanya ya, apa namanya ya, apa kalau kita sekarang kan masa pemerintahan gitu kan sekian 5 tahun. Nah, masa untuk kenabian itu ada. Setelah dia selesai, pokoknya selama dia memberikan risalah itu sudah menyampai pada batasnya, mau itu umatnya beriman ataupun tidak itu terlepas dari pengikutnya. Nah, turunlah Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah yang menyempurnakan adanya hukuman. Misalnya kalau berbuat ini hukumannya apa? Kalau begini Sebelumnya nggak ada kita tuh. Sebelumnya nggak ada itu hukumannya. sebelumnya tuh kayaknya sebelumnya Di kitab-kitab sebelumnya memangnya nggak ada hukuman. nggak ada kak, Nggak ada. nggak ada. Arti Taurat itu kan hukum, Bu. Gimana Anda mengatakan sebelumnya nggak ada hukum? Taurat itu artinya hukum loh. Atau Allah Ah, tidak tahu arti itulah Taurat? kak. Gini kak, kalau kak ini kan aku tadi bahasnya kan tentang kepercayaan kami. Kalau aku bawa tentang kepercayaan kakak, menurut kakak Taurat itu hukum, itu versinya Nah, kalau kakak. menurut Islam Taurat Nah, artinya apa? itu kitab. Iya, arti dari Taurat itu Kitab apa? itu nama kitabnya. Ya. Itu nama kitabnya. Setiap kitab itu memberikan petunjuk, membawa petunjuk kepada umatnya. Nah, Ya, jadi kita tahu semua kitab itu nah, bawa petunjuk. Quran itu juga kan ada artinya. Artinya kan bacaan ya. Nah, Taurat itu tahu nggak artinya apa? Allah. Kira-kira Allah tahu nggak arti Taurat itu? kalau Allah kalau namanya memberikan pasti dia paham, pasti dia tahu. Masa misalnya gini, kakak kasih orang kue, masa kakak nggak tahu yang kakak kasih itu apa? Ya pasti tahu Kalau gitu dong. Taurat itu artinya apa? Ya kitab gitu loh kak. Berarti Quran itu Kitab. loh. Taurat artinya kitab. Berarti Quran adalah Taurat Quran gitu. Karena Kalau Taurat artinya kitab. Taurat, kalau yang kitab sebelumnya kayak Taurat, kayak Zabur, kayak Injil itu kitab. Tapi kalau Al-Quran itu beda. Kalau Al-Quran itu ada bahasa lainnya, yaitu sebagai petunjuk, Al-Huda, sebagai apa namanya ya, penyempurna. Kalau Taurat itu digunakan dalam bahasa agama Islam untuk merujuk kepada kitab suci. Berarti kitab sebelumnya bukan kitab suci ya. Kita maksudnya kalau beda loh kak, kalau misalkan kitab-kitab sebelumnya itu sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memiliki arti tersendiri, memiliki makna tersendiri. Jangankan isinya, kitabnya aja namanya Al-Quran aja itu memiliki arti, memiliki bahasa. Ada mengatakan artinya itu sebagai petunjuk, sebagai apa namanya, penyempurna. Pokoknya sebagai banyak kak maknanya. Dia nggak sama seperti kitab-kitab Ini tadi sebelumnya. kan iman tentang iman Islam ya, nggak apa-apa. Iya, Iya, tadi Ibu bilang gini, yang pertama kali turun itu Zabur, baru iya. Taurat, baru Injil, penyempurnanya Quran. Zabur ini oleh Daud, betul?
Iya benar. Taurat oleh Musa. Musa. Sekarang saya tanya, tua mana Musa dengan Daud? Nabi yang duluan diutus itu Daud atau Musa dulu? Gimana Kak? Suaranya putus-putus. Iya, kan Taurat itu kitabnya Musa. Ah, Itu kitabnya yang diturunkan kepada Daud. Sekarang saya tanya, duluan mana diutus Musa atau Daud? Nabi Daud. Nabi Daud dulu. Oke. Ini nabi dari Arab ya, Daud dan Iya. Musanya. Gini Kak, apa namanya? Aku mau jelaskan ya, maksudnya ini di luar dari konteks kita pembahasan tadi. Ini mau terlepas dari siapa yang yang duluan turun ke bumi ataupun tidak, itu bukan patokan. Patokan di sini adalah kapan itu wahyu turun. Apabila ada wahyu turun berarti meskipun duluan, misalnya si A sama si B, meskipun si B yang duluan turun daripada si A, kalau logikanya kan harusnya si A yang dapat, yang harusnya si A yang dapat ini duluan. Tapi enggak Kak, gitu. Ini bukan soal siapa yang duluan ataupun enggak, tapi kepada siapa wahyu itu diturunkan. Nah, apabila ada itu wahyu, berarti dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya, gitu Kak. Ini kan umat Islam ini kan pada sunat ya Bu ya, betul? Iya. Oke. Ini perintah sunat ini ada di kitab mana? Di kitab Taurat, Zabur, Injil, atau kitab Quran? Tentang soal perintah sunat itu Kak ya. Ini ada di kitab mana? Itu Kan sunat di zamannya Ibrahim, betul ya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Kan kata ibu, kitab yang sebelumnya itu nggak kepake lagi gitu. Jadi perintah sunat ini dari kitab yang mana? Kalau kitab 3 yang sebelumnya ini nggak dipakai lagi, berarti sunat ini di mana perintahnya kalian lakukan? begini Katanya Kakak. katanya udah nggak dipakai nih, berarti termasuk sunat ini dong. Perintah sunat ini juga nggak kepake. Kenapa orang Islam sekarang sunat? Ada nggak perintahnya di Quran? Gini aku jelaskan ya Kak ya. Silakan. Oke. Ada 2 kata makna dari perintah. Perintah itu ada yang mesti harus wajib dilakukan. Berarti apabila dilakukan itu wajib, dilakukan dia berpahala. Apabila dia meninggalkan perintah itu maka dia berdosa. Poin yang kedua, itu perintah kalau dilakukan boleh-boleh saja, kalau nggak dilakukan dia berdosa. Nah, sama seperti sunat. Sunat ini nggak ada perintahnya Kak dalam Al-Quran. Nggak ada Allah katakan, wahai umatku bersunatlah kalian. Nggak ada. Itu adanya kepada sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya, 40 hadisnya itu. Ada manfaatnya. Kalau dia misalkan tidak bersunat, berdosa nggak? Berdosa. Maksudnya berdosa itu apa? Ada nggak kebaikannya dia kalau dia misalkan nggak bersunat? Malahan ada penyakit. Nah, penyakit itulah yang membuat kalau menzalimi diri kita itu termasuk dosa, gitu. Tapi kalau dengan tidak dia bersunat ada kebaikan sama dia dan tidak membahayakan dirinya, boleh-boleh saja silakan tidak bersunat. Tapi kalau Kakak tanya, ada nggak perintahnya? Kalau perintah ya Allah turunkan langsung kepada malaikat Jibril, diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada perintah dalam Al-Quran tuh nggak ada. Itu termasuk kepada sunnah. Sunnah itu pembahasannya beda lagi daripada Al-Quran. Oke. Itu penjabaran kita sehari-hari. Yang saya mau tanyakan ini, kan Iya Kak. katanya kitab yang sebelumnya udah nggak kepake. Perintah sunat itu kan ada di kitab sebelumnya. Kenapa orang Islam sekarang malah melakukan sunat? Kan katanya udah nggak kepake lagi. Itu yang mau saya tanyakan. Perintah sunat itu ada di dalam Tauratnya Musa. Itu loh. Kalau ibu Iya. sudah tidak dipakai, kenapa dipakai? Baik, gini. Perintah sunat itu adanya di kitab apa tadi Kak? Nabi Musa ya? Iya, Taurat Musa. Dan Taurat, satu Taurat. lagi, kurban. Nah. Kurban itu juga kan itu perintah di Tauratnya Musa. Nah, baik. Udah nggak kepake. Kenapa sekarang masih dipakai? Kitabnya yang nggak dipakai bukan berarti isinya nggak dipakai. Isi daripada, aku kan udah bilang tadi Kak gini loh. Isi daripada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu dipakai
dimasukkan ke dalam Al-Quran, tapi disempurnakan. Artinya mana yang penyimpangan-penyimpangan yang kurang Berarti tepat, dirubah gitu. Oh, enggak dirubah. Menyempurnakan itu enggak harus merubah loh Kak. Misalnya nih kaca yang pecah, ya kan, kacanya pecah, kita susun, kita menyempurnakan, tapi bukan berarti merubah bentuk asalnya, enggak. Kan enggak ada, kalau misalnya gelas kaca nih pecah, kalau kita kumpulin lagi itu 15.000. Kalau kita kumpulin lagi, ya kan, dia ngerubah bentuk enggak Kak? Enggak kan? Sama itu Nisa 30. Dia nggak ngerubah bentuk, dia nggak ngerubah makna, dia nggak ngerubah dari kitab Tauratnya, enggak, dia disempurnakan. Kenapa dia disempurnakan? Karena dari kitab-kitab, ambil di situ tuh, maaf bentar ya Kak ya. nggak apa-apa. Karena kalau dari kitab-kitab sebelumnya itu nggak sempurna, tapi lebih menyempurnakan lagi. Ada hukumannya di situ, cara beribadah sesungguhnya seperti apa. Terus macam kakak bilang tadi soal berkurban itu kan kepada Nabi Musa ya, kitab Taurat ya, bener nggak? Di kitab kita juga ada dipakai. Berarti yang dari Taurat ada juga yang dimasukkan ke dalam Iya. Al-Quran. Tapi Kak disempurnakan. Mungkin gini, kalau persisnya ayat dalilnya aku nggak tahu ya, karena kan aku nggak pernah lihat juga, ya kan, kitabnya seperti apa gitu kan, isinya seperti apa. Aku coba kakak jelaskan, maksudnya coba kakak baca, karena itu kan kitabnya kakak, imannya kakak, ya kan. Kalau di kakak itu bacaan ayatnya gimana gitu, Tunggu, maksudnya tunggu. Iman saya, maksudnya berarti ini kitab Anda ini maksudnya nebeng ke saya? enggak, bukan. Maksudnya aku tanya, kalau di kakak ini kan aku bahas ini kan tentang penyempurnaan. Kan kakak yang kalau aku tanya kakak kan lebih pas ya, karena kakak itu kan tahu kitabnya, isinya kakak tahu, ya kan? Kitab saya, pasti saya tahu. Nah, gini Kak, aku bukan mau nebeng ya, maksudnya pahami maknaku, maksudnya tak pahami bahasa saya gitu. Kalau di bahasanya di situ mungkin ya kan, kalau yang aslinya aku nggak tahu ya, yang kakak pakai itu asli apa nggak, aku nggak tahu, dan aku juga nggak mau tahu lah, maksudnya gue saya tanya-tanya gitu ya kan, karena kan beda versi. Kalau yang aslinya bahasanya mungkin A B C D misal. Nah, kalau yang di Al-Qur'annya A, B, C, D, E sampai Z. Nah, itulah bentuk penyempurnaannya. Dia bukan nggak dipakai, tapi dipakai, dimasukkan balik ke Al-Quran, tapi disempurnakan. Kalau Zabur ini juga disempurnakan oleh Quran. Ada kok, banyak contoh-contohnya yang disempurnakan. Salah satu risalah yang kepada Daud ini apa yang masuk di dalam Quran? Risalah yang dibawa Nabi Daud itu Iya. kitab apa? Zabur. Zabur ya, Zabur. Iya. Zabur yang dari Zaburnya Daud ini apa kira-kira di dalam Quran? Seperti apa? Satu aja contohnya yang ada di dalam Quran. Aku googling dulu ya, biar aku nggak salah ngomong. Dan yang lainnya supaya aman, nggak ngolok-ngolok ya kan. Ada yang bacanya ini itu, nggak usah kayak gitulah. Yang lain-lainnya ini netizen ini pedes-pedes sekali loh. Aman, nggak apa-apa. Itu kan typing dah. Itu hak tiap orang, biarin aja. Dosa ditanggung masing-masing ya teman-teman yang di bawah ya. Gitu. Tenang aja Kak, tenang. Aman di room saya mah aman.